Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anakku tetap sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran seni budaya kelas 8 yang dilaksanakan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah mematuhi protokol kesehatan dengan selalu rajin cuci tangan pada setiap aktivitasnya dan mengenakan masker saat di luar rumah. Selalu menjaga jarak fisik guna membatasi penyebaran virus corona yang sampai saat ini masih banyak menimbulkan korban. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita segera bisa berjumpa, belajar dan tertawa bersama teman yang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan hasil review proses pembelajaran pada semester sebelumnya. Masih ada siswa yang kurang aktif dan ada beberapa siswa yang tidak aktif sama sekali dalam mengikuti pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih pula kepada anak-anak semua yang tetap aktif mengikuti pembelajaran walau dilakukan dengan jarak jauh. Dan saya minta tolong kepada anak-anak yang sudah aktif untuk tidak bosan-bosannya memberitahukan kepada teman yang tidak aktif untuk lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Jika terdapat kendala, mohon anak-anak menghubungi saya melalui chat di grup, bisa telepon langsung atau datang ke sekolah. Saya akan berusaha membantu memecahkan masalah dari kendala yang anak-anak hadapi. Misalkan jika terjadi kesulitan paket data internet, maka anak-anak nanti dipersilahkan menggunakan wifi sekolah. Jika terkendala peralatan, jika tidak memiliki handphone, anak-anak nanti dipersilahkan menggunakan fasilitas sekolah, bisa komputer, laptop ataupun handphone sekolah, sehingga anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran dan tidak ketinggalan penjelasan materi pembelajaran. Mari belajar bersama, gapai cita-cita dengan gembira dan sukacita. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang poster. Untuk itu simak baik-baik kompetensi dasar terlebih dahulu. Pada kompetensi pengetahuan 3.3, memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai teknik yang meliputi konsep, prinsip, ciri-ciri, macam, jenis, manfaat dan tujuan. Sedangkan pada KD keterampilan 4.3, membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik, yaitu tentang prosedur menggambar poster baik manual maupun digital. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang poster, ada baiknya anak-anak amati gambar berikut poster sampo kelar kelir. Ini ada gambar orang, juga ada gambar produknya, ada tulisan dengan berbagai ukuran, berbagai bentuk, juga ada ini ya, semacam percikan air di bawah produk, juga ada kayak semacam bentuk yang lebih mudahnya digambar dengan menggunakan alat atau komputer. Ini plesetan dari gudang garam, nyalakan merahmu. Ini ada bentuk tulisan yang berbeda, warnanya yang berbeda, terus ada orang yang sedang beraktivitas begitu. Ini bisa dibuat dengan menggambar secara manual, tetapi untuk fotonya mungkin bisa difoto secara langsung. Terus di atasnya dikasih tulisan dan gambar nih. Nih, produk Ki Ujang Inovi memang tiada duanya. Ini mungkin produk lain dari produk-produk yang sudah beredar sekarang. Ini biar tidak terkesan promo ya, nanti dikira saya promosi. Kalau Ki Ujang kan tidak promo. Untuk klan ini menggunakan basic fotografi dengan ditambahkan tulisan gitu. Stop before too late. Nah, ini nampaknya menggunakan gambar manual atau digambar menggunakan tangan secara langsung. Berhenti sebelum terlambat. Ini kayaknya menampilkan gambar hutan. Semua hutan sedang diaspal, atau mungkin semua hutan lagi kena proyek sehingga hitam semua, nggak ada hutan lagi. Jadi berhenti sebelum terlambat. Berpikir hijau, think green, berarti membangun tetapi tetap mempertimbangkan ruang terbuka hijau. Jadi tetap modern, megah dan asri alam. Stop merokok, ingat bahayanya. Nah, ini bisa digambar dengan tangan juga bisa, atau mungkin kalau ini saya amati menggunakan teknologi atau menggunakan aplikasi komputer grafis. Terumbu karang adalah harta karun. Nah, kalau ini bisa kita menggambar secara langsung. Hampir semua poster untuk tulisan itu menggunakan komputer. Sedangkan untuk gambarnya
terkadang-kadang ada perpaduan, pertama digambar tangan dulu, baru diwarna menggunakan komputer, atau langsung menggambar menggunakan komputer. Bisa juga perpaduan fotografi yang ditambahkan tulisan menggunakan komputer maupun tulisan yang ditulis dengan tangan secara langsung. Kami hidup, kamu hidup. Nah, ini kayaknya semuanya manual ini atau menggunakan secara langsung dengan tangan. Jalan setengah jam, jantung sehat selamanya. Ini bisa digambar dengan manual, dengan tangan, tapi untuk mencapai hasil yang rapi biasanya begini, digambar dengan komputer atau dengan aplikasi komputer grafis. Baik, kita lanjut ke materi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu poster, ciri-ciri poster, macam jenis poster, syarat poster, juga prinsip poster, kelebihan dan kekurangan baik poster manual maupun poster digital. Apa itu poster? Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Tadi kita sudah mengamati ada tulisan, juga ada gambar. Bersifat untuk mencari perhatian banyak orang, poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan, pendidikan, dan lain-lain. Ciri-ciri poster. Poster merupakan karya yang memadukan antara unsur gambar dan unsur kata-kata yang dibuat pada kertas berukuran besar supaya lebih mudah dibaca banyak orang. Biasanya poster menggunakan unsur-unsur warna yang mencolok. Tujuannya supaya dapat menarik perhatian khalayak umum. Berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat, jelas dan mudah dimengerti pembaca. Poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang unik dan menarik agar membuat banyak orang penasaran untuk melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya. Macam dan jenis poster. Berdasarkan cara pembuatannya, ada poster manual dan ada poster digital. Pada tahap belajar kali ini, anak-anak nanti kita belajar untuk menggambar dengan manual. Selanjutnya kita olah dengan menggunakan cara digital. Bisa menggunakan komputer, bisa juga menggunakan handphone, tergantung fasilitas yang dimiliki oleh anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Poster digital adalah karya poster yang dibuat dengan menggunakan program grafis Corel Draw, Photoshop, Illustrator untuk HP begitu, Android, PixArt, Infinity Design atau aplikasi yang lainnya, baik di komputer maupun di handphone. Beberapa contoh nih, ini tulisan global warming yang ini seperti tenggelam di air. Ini tidak bisa dilakukan secara fotografi, tetapi hanya bisa digambar dengan komputer atau dengan aplikasi 3D Max, aplikasi 3 dimensi. Terus proses penggabungannya nanti di aplikasi Photoshop. Untuk yang piston, nah ini sebenarnya bisa digambar dengan manual, tapi untuk mencapai proses kerapian tulisan seperti ini berakhir atau bermuaranya di komputerisasi atau menggunakan aplikasi desain grafis. Terus untuk ini Indomie seperti ini atau iklan-iklan produk biasanya lebih banyak menggunakan penggabungan fotografi dan komputerisasi. Jadi di foto, proses pemfotoan itu terus diolah dengan cara dilebihkan, tujuannya untuk menghasilkan gambar yang lebih menarik, unik dan sebagainya. Itu prosesnya dikomputerisasi. Sedangkan untuk iklan produk seperti ini juga cenderung menggunakan fotografi, terus diolah menggunakan komputerisasi. Poster manual adalah karya poster yang digambar secara langsung manual dengan tangan tanpa menggunakan alat bantu baik komputer maupun handphone. Contohnya poster manual, nah ini digambar dengan manual, tetapi untuk mencapai kerapian tulisan atau tulisan yang beragam ini perlu mengasah, kita melatih tangan kita untuk menulis dengan rapi atau hurufnya sama, atau mungkin menggunakan alat bantu penggaris ini untuk mencapai kenaman. Namun ada beberapa orang yang menulis secara langsung rapi dan hurufnya tidak bisa, besarnya bisa sama. Kalau yang ini jelas menggunakan tangan atau poster manual. Nah, di sini perlunya memahami prinsip-prinsip seni rupa biar poster itu nampak unik, menarik
dan tidak penuh dengan tulisan atau mungkin tidak terlalu penuh dengan gambar. Kami hidup, kamu hidup. Nah, ini nampaknya juga digambar dengan cara manual. Baik, dan masih banyak poster lainnya. Berdasarkan fungsi dan tujuan, poster dibagi menjadi beberapa. Poster layanan masyarakat, poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, poster propaganda, poster karya seni film, yang mana akan saya bahas satu persatu di pertemuan yang akan datang. Syarat-syarat poster. Bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang. Bahasa yang universal, bahasa gambar yang mudah diterjemahkan oleh orang yang melihat poster tersebut. Gambarnya juga mudah dipahami. Kalau poster itu ditempel di tempat umum, di jalan, ya bahasanya jangan terlalu menggunakan bahasa yang sangat asing sehingga banyak sulit untuk dipahami. Mungkin bahasanya yang sederhana, terus seperti tadi, kami hidup, kamu hidup. Nah, itu sederhana. Kalimat pada poster harus singkat dan jelas, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Dibuat semenarik mungkin supaya tidak monoton, terlalu banyak tulisan ataupun terlalu banyak gambar. Syarat berikutnya yaitu poster harus ditempel atau dipajang di tempat-tempat yang ramai dan mudah dilihat, biasanya di tepi jalan, di tepi perempatan jalan, atau ditempel di tempat umum yang memungkinkan sekali dilihat banyak orang. Bahan-bahan untuk membuat poster harus yang memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak, karena pada umumnya poster itu ditempel di tempat umum dan terbuka. Pada penerapan poster yang sebenarnya, pertimbangan bahan menjadi sangat penting karena nantinya poster akan ditempel di tempat umum, terbuka, sehingga harus menggunakan bahan yang awet, tidak mudah rusak, tidak mudah luntur jika terkena sinar matahari maupun air hujan. Tetapi pada tahapan kali ini, kita hanya mempelajari bagaimana cara poster itu dibuat, macam-macam jenis poster yang ada di sekitar kita. Kelebihan poster manual dapat dengan cepat menuangkan ide atau gagasan saat ide itu muncul secara tiba-tiba. Gambar yang dihasilkan lebih nampak ekspresif, spontanitas, dan originalitasnya tinggi, orisinil. Mudah dan murah, tidak perlu menghafal istilah-istilah seperti halnya aplikasi grafis lainnya. Seperti aplikasi grafis di Photoshop atau di Corel ada file, insert, transisi, atau mungkin fill, JPEG, RGB, uniform, dan sebagainya. Mayoritas menggunakan bahasa asing, dan kita selain harus memahami cara menggunakan aplikasi grafis, kita juga harus memiliki alatnya. Kelemahan poster manual memerlukan waktu yang lama, terlebih jika sering terjadi kesalahan, dan tidak jarang kita harus memulai dari awal jika kesalahannya bersifat fatal. Misalnya pada saat gambar akan selesai, tiba-tiba cat tumpah atau kertasnya robek. Perlu terampil dalam menggambar atau membuat tulisan agar nampak rapi. Kelebihan poster digital lebih mudah dan cepat untuk memperbaiki saat terjadi kesalahan atau mengkoreksi tata letak gambar maupun tulisan. Lebih banyak kesempatan untuk menata, mengatur, mengkomposisi baik ukuran gambar maupun ukuran tulisan, juga warna atau hal-hal yang lain yang perlu dikomposisi yang lebih baik lagi. Kelebihan yang lain, ketepatan warna yang akurat karena kita dapat mempreview hasil pada layar monitor sebelum diperbanyak. Memungkinkan untuk diperbanyak dengan menggunakan cetak printer atau mesin offset. Kelebihan poster digital lainnya, lebih menyingkat waktu, lebih rapi, tidak belepotan atau ada bekas goresan warna yang tidak rata. Kelemahannya harus memiliki atau tersedia peralatan pendukung, misalnya komputer atau HP. Mengenal dan menguasai aplikasi grafis atau aplikasi menggambar menggunakan komputer atau HP. Kelemahan poster digital yang paling banyak yaitu terkendala dalam menguasai atau terampil dalam menggunakan aplikasi grafis baik di komputer maupun di HP Android. Selain menguasai prinsip-prinsip seni rupa, kita juga harus memahami prinsip bagaimana menggambar menggunakan komputer, karena di dalam menggambar menggunakan komputer kita mengenal layer, mengenal istilah-istilah
menggambar menggunakan aplikasi grafis yang jarang kita atau tidak pernah kita temui sama sekali, misalkan RGB, JPG, layer, fill, layout, dan istilah-istilah lainnya yang mungkin kita tidak sering atau tidak banyak kita ketahui, di mana istilah-istilah ini lebih banyak menggunakan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, yang tentunya berbeda dengan menggambar manual atau menggambar secara langsung di kertas. Kita cukup menyediakan pensil gambar atau pewarna kertas. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari cara membuat poster secara manual dan digital. Pada kesempatan lain, nanti akan saya ajari cara menggambar poster dengan menggunakan aplikasi komputer grafis, yaitu Photoshop atau Corel Draw, aplikasi Android yang mudah kalian dan sering pakai dari gambar yang sudah kalian buat. Untuk itu, mulai hari ini, persiapkan ide poster dengan tema budaya Indonesia. Nanti prosesnya kita akan menggambar dengan manual dulu ya. Sediakan kertas, terus pensil dan spidol kecil warna hitam kalau bisa. Ide pastinya. Selamat bekerja.